Selamat pagi Jemaat GPIB Hosiana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini marilah kita sejenak luangkan waktu dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan pada SBU Pagi tanggal 27 Februari 2024 yang terambil dari Roma 14 ayat 7 hingga 12. Roma 14 ayat 7 hingga ke-12. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 347, Apapun Sukuku, bait yang pertama. Apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus. Berbeda adatnya juga bahasanya, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai banci berusaha begini? Oh alangkah senang bila semuanya hidup rukun damai dalam Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami sepanjang kami tidur tadi malam Tuhan. Dan ketika kami bangun di pagi hari ini, dan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu ini bisa melekat di hati kami dan dapat kami aplikasikan Tuhan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu, berikanlah kami hikmat, supaya kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Roma pasal yang ke-14 ayat 7 hingga ayat yang ke-12 berdasarkan terjemahan baru pertama yang mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kamu saudaraku. Lagu ibadah hari Minggu pelayanan anak yang sering terdengar di ruang bina pelayanan kategorial PA. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Paulus menegur golongan lemah yang cenderung menghakimi saudaranya yang kuat. Ia juga menegur golongan yang kuat yang cenderung menghina saudaranya yang lemah.
Seharusnya sikap yang demikian tidak terjadi dalam hidup persekutuan. Paulus menegaskan kembali bahwa anggota kedua golongan itu, meskipun berselisih paham, mereka adalah sama orang percaya. Kasih persaudaraan dapat mengatasi perbedaan pendapat di dalam jemaat. Paulus mengingatkan supaya keduanya bersedia saling menerima. Dalam kesadaran inilah, maka tidak ada kehidupan persekutuan yang saling menghakimi. Ukuran yang dipakai untuk melihat sesama anggota adalah kasih terhadap saudara. Di era digital, nilai persaudaraan mulai terkikis dan digeser oleh nilai individualisme atau egoisme, serta menomorsatukan nilai material dibanding nilai moral. Membangun kasih persaudaraan dalam kehidupan bergereja itu sangat penting. Menjadi saudara bukan karena hubungan darah, melainkan karena kasih Kristus merupakan karunia Allah yang berlaku atas kehidupan kita. Perilaku kehidupan persaudaraan dalam kasih Kristus adalah perilaku yang dapat saling menerima kekurangan dan kelebihan dalam hidup persekutuan. Seorang saudara tidak memiliki jiwa untuk menghakimi saudaranya. Kalaupun berselisih paham, keduanya saling berusaha menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Mulai dari diri sendiri, membangun persaudaraan dalam hidup bergereja, dan katakan kepada sesama anggota, "Kamu saudaraku." Kembali kita mengangkat satu pujian dari Gita Bhakti 347, bait yang kedua. Engkau saudaraku, aku saudaramu, kita satu di dalam Yesus. Hilangkanlah benci, hilangkanlah dendam, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai benci merusak negeri ini? Oh alangkah senang bila semuanya hidup rukun damai dalam Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami sujud di hadirat-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan doa secara khusus Tuhan. Yang pertama adalah kepada ketiga keluarga yang ada di GPIB Hosiana. Keluarga Bapak Bobi C. Faisal, keluarga Ibu Sumiati Kurniawan, dan keluarga Bapak Maru Litua Sihaloho. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi tiga keluarga ini Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga Tuhan, ayah, ibu, anak, suami, istri. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Setiap anggota keluarga, setiap individu, kiranya setiap anggota bisa saling bahu-membahu Tuhan dan menciptakan hubungan yang harmonis. Segala pergumulan yang terjadi dalam tiga keluarga ini Tuhan, Engkau mau bantu selesaikan, dan Engkau memberikan hikmat bagi keluarga ini Tuhan untuk dapat menyelesaikannya. Tuhan, yang kedua kami berdoa untuk Pelekat PKB Tuhan. Berkati PKB GPIB Hosiana Tuhan, mulai dari pengurus hingga anggota Tuhan. Peran PKB sebagai suami, sebagai bapak, kiranya Engkau berikan mereka hikmat Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan juga Tuhan. Beserta program-program kerja yang diusungkan oleh PKB Tuhan, kiranya Engkau mau realisasikan, dan kiranya Engkau mau berkati pengurus yang menjalankannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi negara dan permasalahan-permasalahan di bangsa kami yang ada saat ini Tuhan. Tuhan, Kau tahu bahwa kami bangsa Indonesia ini sedang baru saja memilih calon presiden Tuhan dan calon legislatif. Tuhan, Engkau mau berikan hikmat
bagi pengurus-pengurus yang menghitung. Engkau memberikan takut akan Tuhan, supaya tercipta keadilan. Hindari Tuhan perpecahan dari segi agama, segi ras, budaya, golongan. Engkau mau hindarkan itu semua Tuhan. Kiranya Bhinneka Tunggal Ika itu bisa melekat di hati kami Tuhan sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Kristen juga Tuhan. Tuhan, Kau berkati pemerintah beserta jajarannya, mulai dari presiden hingga kepala daerah Tuhan. Berikanlah mereka takut akan Tuhan. Berikanlah mereka hikmat supaya dapat mengurusi negara ini dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi generasi muda yang menjadi agen perubahan di masa depan Tuhan. Apapun yang sedang mereka siapkan Tuhan, pendidikan, mental, kiranya Engkau ikut campur tangan Tuhan di dalam pembentukan mereka, pembentukan jati diri. Kiranya generasi muda bisa berkontribusi Tuhan di masa depan, bisa menjadi perubahan yang baik, yang positif bagi negara ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau gerakan hati generasi muda yang saat ini sedang menjauh Tuhan dari hadapan-Mu. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, hanya dengan kuasa-Mu saja yang bisa menyelesaikannya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, sertai kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan kuasa gelap. Terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kami, menumbuhkan spiritualitas kami Tuhan dan iman kami. Dan kiranya kami dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.